Selamat siang, perkenalkan nama saya Ludia Rohmana dengan NIM 1914 2010 29 dari kelas A2 Keperawatan semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari dosen MK Minat Doni Sahen Solar SF MKS dengan judul Manajemen Kegawat Daruratan dan Neurologi dan Manajemen Kegawat Daruratan pada Neonatus. Pendahuluan kegawat daruratan neurologi yaitu tindakan dan pengelaksanaan lebih cepat dan tepat beberapa penyakit neurologi akut, penanganan yang lebih cepat dan tepat untuk menghindari pasien dari gejala sisa dan ketergantungan terhadap orang lain. Diperlukan suatu panduan bagi dokter dan para medis di unit pelayanan terdepan untuk mengenali dan melakukan tindak lanjut dalam kegawat daruratan neurologi. Kegawat daruratan neurologi terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama, tata laksana kesadaran menurun, peningkatan tik, tata laksana stroke akut, status epileptikus, kegawat daruratan cedera kepala, emergensi cedera medula spinalis. Tata laksana kesadaran menurun dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama penyebab kesadaran menurun dan yang kedua diagnosa kesadaran menurun. Pembagian koma dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama koma hemisferik, yaitu lesi pada kedua hemisfer, dan yang kedua koma densefalik, yaitu lesi pada batang otak seperti supratentorial dan infratentorial. Pengobatan yaitu prinsip cepat, tepat, dan akurat atau dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan. Pengobatan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu umum dan khusus. Tik meningkat yaitu tekanan dalam ruang tengkorak berdasarkan hipotesis Monro-Kelly, merupakan jumlah volume darah intrakranial, jaringan otak, cairan otak, dan komponen lainnya. Penyebab tik meningkat yaitu adanya edema cerebri, obstruksi aliran CSF, dan efek massa. Gejala-gejala tik meningkat yaitu ada dua bagian, yang pertama gejala klinik dan yang kedua gejala efek massa. Tata laksana dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama emergensi atau GCS dan yang kedua medikamentosa. Stroke. Tata laksana stroke akut dibagi terdapat dua bagian, yaitu stroke merupakan penyebab kematian dan kecacatan utama di Indonesia. Yang kedua, stroke ini suatu kegawat daruratan medis yang harus ditangani secara cepat, tepat, dan cermat. Penyebab stroke terjadi karena infart otak 80% dan perdarahan 20%. Diagnosis berdasarkan klinis amnesis dan pemeriksaan fisik neurologis. Sistem scoring, CT scan kepala, MRI kepala. Protokol penata-laksanaan stroke iskemik akut, yaitu konsul dokter ahli saraf untuk pertimbangan RT-PA jika gejala stroke kurang dari 3 jam, CT scan kepala yang normal, dan tekanan darah. Protokol tata laksana stroke hemorrhage, segera konsul ahli saraf. Kegawat daruratan neuromuskular terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama kelemahan akut dapat akibat disfungsi, yang kedua keadaan emergensi
pada penyakit neuromuskular. Emergensi pada Guillain-Barré. Dan keempat, emergensi pada miastenia gravis. Kelima, emergensi pada poliomyelitis. Yang keenam, emergensi pada periodic paralysis. Yang ketujuh, emergensi pada rhabdomyolysis. Status epileptikus. Definisi: serangan epileptikus yang berlangsung terus-menerus kurang lebih 30 menit atau frekuensi kejang lebih dari 2 kali di mana penderita tidak sadar antara serangan. Etiologi yaitu pencetus, SE, dan penyebab akut. Manajemen kedaruratan epilepsi yaitu prinsip pada keadaan akut stabilitas ABC. Gawat daruratan cedera kraniocerebral, itu kerusakan dapat mengakibatkan luka pada kulit kepala, fraktur tulang tengkorak, robekan selaput otak, kerusakan pembuluh darah atau intraekstraserebral, serta kerusakan jaringan otak. Tata laksana operatif dan non-operatif, kesadaran menurun dan baik. Tujuan terapi non-operatif: derita dengan cedera kraniocerebral sedang berat, yaitu resusitasi jantung paru dengan tindakan ABC, pemeriksaan singkat untuk kesadaran pupil tanda vokal cerebral. Emergensi cedera medula spinalis. Cedera medula spinalis merupakan keadaan kritis yang memerlukan perawatan neurointensif atau intervensi bedah. Manajemen awal dimulai dengan ABC. Terapi segera bertujuan untuk mencegah hilangnya fungsi motorik remaja. Intervensi bedah. Intervensi bedah ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama pemulihan fungsi cedera medula spinalis dan yang kedua indikasi operasi. Manajemen kegawat daruratan pada neonatus bayi baru lahir. Bayi baru lahir terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama mempunyai masalah berat, yang kedua perlu penanganan cepat, dan yang ketiga setiap tahun. Bayi risiko tinggi yaitu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama bayi dengan kegawat daruratan neonatal yang mempunyai risiko kematian atau bila bisa bertahan hidup akan mengalami gejala AISA. Yang kedua, bayi ini perlu perawatan untuk life saving. Adapun tanda bahaya yang terjadi pada bayi yaitu afiksia, gawat nafas kejang, hipotermia berat, hipoglikemia, dehidrasi berat, dan syok. Afiksia terdapat 2 bagian, yaitu yang pertama kejadian afiksia dan yang kedua sebagian besar kematian terjadi segera setelah lahir. Afiksia terdapat 3 bagian, yaitu afiksia prenatal dan afiksia neonatal. Yang kedua, hipoksia dapat menyebabkan kerusakan berbagai organ, dan yang ketiga kasus masalah yang terdapat dalam kandungan atau perinatal. Yang pertama, apnea primer, yaitu ketika janin atau bayi kekurangan oksigen terhadap periode awal usaha bernafas cepat diikuti henti nafas. Apnea primer terbagi atas 2 bagian, yaitu frekuensi jantung menurun, tekanan darah tetap. Gawat nafas atau distress respirasi pada neonatus, yaitu terdapat 4 gejala utama. Yang pertama tachypnea, yang kedua cyanosis, yang ketiga reaksi, dan yang keempat reaksi. Manajemen
Manajemen terdapat dua bagian, yaitu yang pertama manajemen umum dan yang kedua manajemen khusus. Manajemen umum terbagi beberapa bagian, yaitu yang pertama jaga kehangatan bayi, yang kedua penyisapan member secara rutin tidak diperlukan, yang ketiga penuhi kebutuhan energi dengan memberi infus ruamatan, yang keempat tangani sianosis sentral dengan memberi oksigen melalui kateter dan sebagainya. Manajemen khusus yaitu terdapat beberapa bagian. Yang pertama pemberian antibiotik untuk kasus curiga sepsis neonatal atau pneumonia neonatal. Yang kedua pemberian surfaktan untuk RDS atau penyakit membran hyaline. Yang ketiga dekompresi dengan tusukan jarum pada pneumotoraks dan sebagainya. Bantuan nafas terdapat dua bagian, itu bila O2 dengan heart box tidak berhasil harus segera berikan bantuan nafas. Yang kedua indikasi ventilasi tekanan positif. Apnea terdapat tiga bagian, yaitu keadaan bayi tidak bernafas atau laju pernafasan kurang dari 20 kali per menit. Yang kedua terdapat pada bayi akfisia atau bayi dengan gangguan nafas berat. Yang ketiga bahaya. Faktor risiko apnea neonatal terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu hipotermia, hipoglikemia, anemia, hipovolema, aspirasi, nek atau discansi, penyakit jantung, penyakit paru, dan sebagainya. Manajemen apnea terbagi atas dua bagian, yaitu lakukan langkah awal resusitasi, kemudian yang kedua kemudian dinilai. Manajemen apnea yang kedua dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama langkah resusitasi dan yang kedua perawatan pasca resusitasi. Kejang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama merupakan tanda bahaya atau dapat mengancam kehidupan karena infeksi otak, kerusakan sel otak, dan irreversibel. Yang kedua dapat merupakan tanda dari satu atau lebih masalah pada neonatus. Yang ketiga kadang gejala tidak dikenali oleh orang tua atau petugas kesehatan. Etiologi terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama hipoksik iskemik, yang kedua perdarahan intrakranial, yang ketiga infeksi SSP, yang keempat gangguan metabolik, dan yang kelima kelainan kongenital SPP. Gejala klinis terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama sufle atau samar, tonik, vokal dan mineral, klonik, vokal dan multivokal, dan yang keempat neoklonik. Diagnosis yaitu amnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium. Manajemen kejang terdapat beberapa bagian, yaitu pertahankan homeostasis sistemik, dan yang kedua terapi etiologi spesifik. Yang ketiga terapi anti kejang. Yang keempat penghentian obat anti kejang dapat dilakukan 2 minggu setelah bebas kejang, dan penghentian obat anti kejang sebaiknya dilakukan sebelum pulang kecuali terdapat lesi otak bermakna pada usia atau suku. Hipoglikemia terdapat beberapa bagian, yaitu hipoglikemia adalah keadaan hasil pengukuran kadar glukosa darah. Setiap stres akan mengurangi cadangan glukosa yang ada, dan ketiga keterlibatan terjadi pada hipoglikemi bila berlanjut menjadi penyulit atau komplikasi. Faktor risiko dan predisposisi. Gambaran klinik terapi yang dilakukan yaitu glukosa darah 25 mg DA 1,1 mmO atau terdapat tanda klinis. Hipotermia, terjadinya hipotermia karena penurunan produksi panas, dan kedua peningkatan panas yang hilang. Hipotermia dibagi menjadi dua bagian, yaitu hipotermia sedang dan hipotermia berat. Dehidrasi berat terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu gejala klinis, bayi berat cair,
lebih sering dan biasanya, dan sebagainya. Manajemen dehidrasi berat terjadi jika bayi menunjukkan tanda dehidrasi atau sepsis. Manajemen dehidrasi berat jika kondisi bayi tidak membaik dan menunjukkan tanda-tanda denyut nadi lemah. Syok renjatan yaitu keadaan disfungsi sistem sirkulasi yang mendadak dengan patofisiologi yang kompleks. Etiologi syok yaitu hipovolemik, kardiogenetik, septik karena pengaruh obat, neurogenetik, endokrinologis. Manifestasi klinis yaitu pucat, iritabel, letargi atau koma, asidosis metabolik, dan sebagainya. Manajemen syok yaitu tujuan terapi meningkatkan dan stabilisasi tekanan darah, meningkat perfusi jaringan, memantapkan diuresis, koreksi asidosis metabolik. Manajemen umum terdapat dua bagian, yaitu yang pertama segera diberikan terapi seperti dasar, dan yang kedua tujuan utama dari terapi. Perawatan awal terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama penggantian volume, yang kedua vasopressor, yang ketiga koreksi asidosis metabolik, yang keempat koreksi hipoxia, koreksi hipoglikemia, hipokalsemia, dan ketidakseimbangan diet, dan mulai nutrisi prenatal sehat. Pelaksanaan spesifik yaitu syok hipovolemik, syok septik, syok kardiogenetik. Kesimpulan, bayi baru lahir memiliki risiko untuk mengalami kegawat daruratan. Bayi dengan kondisi kegawat daruratan memerlukan penanganan cepat untuk mencegah kematian dan kecacatan. Bagi teman-teman yang baru lulus dan ingin melanjutkan kuliah keperawatan tapi bingung mau masuk di kampus mana, ayo bergabung bersama kami di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado.